Betul sekali. Prof. Hudri, kalau jika ini akhirnya Peggy penetapan tersangkanya disahkan, akhirnya kalah begitu, apa yang akan kita lihat? Kelanjutan persidangan seperti apa yang akan bergulir nanti? Maksudnya permohonan para peradilan ditolak? Iya. Oke, itu kan berjalan, dia dilimpahkan ke pokok perkara gitu loh. Nah, tetapi kalau kita lihat dari ikuti persidangan melalui media, saya sih mempunyai pandangan pra peradilan ini akan dikabulkan. Oke, karena apa? Kan kita bicara prosedur. Tadi prosedurnya satu ada yang walaupun ada ahli ya itu kolega saya juga menyatakan itu dibilang penetapan tersangka tidak harus didahului pemeriksaan saksi. Ya itu kan akhirnya tidak memberikan kepastian. Ya, kalau kita berdasarkan selera gitu ya. Ya, kalau dalam kasus ini bisa harus dikabulkan karena tidak pernah diperiksa sebagai saksi, tapi dalam kasus yang lain nggak usah diperiksa sebagai saksi, itu kan tidak menimbulkan kepastian. Dan ini kan bertentangan dengan pasal 28 D Undang-Undang Dasar, saya kira ya. Jadi kita prosedur itu, nah hukum acara itu kan sebenarnya hukum prosedur. Ya kalau misal hukum acara prosedurnya ini udah nggak diikuti, berarti kan tidak ada kepastian hukum. Itu satu. Kedua, yang diajukan bukti-bukti oleh penyidik atau kuasa hukum itu bukan bukti yang langsung ya menunjukkan bahwa si Peggy memang dia sebagai pelakunya, ya kan? Nah, satu misalnya kuasa hukum Polda itu menunjuk ke putusan. Putusan itu menurut pembuktian itu adalah bukti surat, bukan bukti kesaksian. Putusan itu, pengadilan itu betul berisi mengenai keterangan-keterangan saksi. Tetapi keterangan saksi itu bukan keterangan saksi untuk si Peggy gitu loh. Satu itu. Jadi itu dia statusnya bukan keterangan saksi, tetapi statusnya itu adalah bukti surat. Bukti surat itu di dalam perkara pembunuhan itu dia sebenarnya ya, bukan sebenarnya, dia itu kualitasnya itu agak rendah dibandingkan dengan saksi fakta atau ahli. Karena surat ini, apalagi surat ini post factum. Bukan surat yang ada sebelum terjadi peristiwa atau pada saat peristiwa atau beberapa saat setelah peristiwa, tetapi dia ini gitu loh. Jadi satu. Kemudian saksi bukti yang lain itu yang dimajukan itu misalnya surat yang tidak langsung dengan perbuatan dan tidak didengar adalah saksi. Misalnya kan apa sulitnya ya bahwa terpidana yang 8 orang itu didengar keterangan dia sebagai saksi. Benar nggak kenal sama si Peggy? Peggy itu di mana pada waktu itu kan itu apa sulit? Kenapa itu tidak dilakukan? Baik, seperti yang dikatakan Pak Ugro tadi, jangan malu untuk kita balik untuk mengungkapkannya lagi begitu. Bahwa salah sidik itu ini bukan pertama. Udah ratusan tahun yang lalu dan ini bukan hanya kesalahan di Indonesia saja, di mana-mana polisi ya itu dalam kasusnya O.J. Simpson yang di Amerika ya. Jadi saya kira yang dikatakan Pak Ugro tadi ya, polisi itu sebagai pelaksananya dia manusia bukan institusinya. Dia kan bisa salah, hilaf gitu, karena ada subjektif gitu. Apalagi dalam kasus ini ada petugas yang langsung mempunyai kepentingan. Waktu itu Pak Ugro itu, ya itu bisa subjektif gitu loh. Jadi pembelajaran apa yang kita bisa tarik di sini? Ya, polisi itu ya harus ngikutin prosedur. Ya, dia bilang itu apa nggak enak ya ini sesama kolega ini ya. Dan itu yang mesti dikesampingkan. Tidak boleh tumpil ya untuk seperti gini Pak Ugro kan, ya ini gitu loh ya. Terus ini ada atensi dari atasan. Itu hal-hal kayak begini ya mulailah di ini kan gitu ya. Khawatirnya seperti kejadian seperti ini gitu loh ya. Jadi menurut saya ya bahwa polisi salah, jaksa salah, hakim salah, itu sih yang bukan hal yang baru. Ya kan? Tapi jangan akhirnya kita merawat hal-hal yang salah begitu. Ya, artinya kita ini artinya kita harus dengan terbuka ya bahwa oh iya saya salah. Ya hakim juga mempertimbangkan itu mungkin karena dia lihat apa namanya, dan ini di sini ada labeling ya, labelingnya itu adalah karena geng motor. Ya ini anak-anak bohong aja nih, suka bohong gitu. Negatif begitu ya. Sudah ada labeling. Jadi ada persepsi.
Ya itulah bahayanya kalau aparat hukum itu mengikuti labeling yang ada di masyarakat. Dan tentunya aparat hukum tidak boleh bekerja berdasarkan persepsi atau asumsi begitu kan Pak Ugro ya, yang nampaknya terjadi begitu. Tapi itu kita terlalu mundur lagi ya akhirnya.